Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam refresh renungan firman Tuhan, Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam, edisi 3 Desember tahun 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun tanpa kurang apapun. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu yang akan jadi tuntunan hidup kami sepanjang hari ini. Terangi hati pikiran kami telah siap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Hosea pasal 6 ayat 1-3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pertobatan yang pura-pura. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan palsu memperlihatkan bahwa di bibir kita mengakui itu adalah dosa, tetapi di dalam hati kita tetap menikmati kejahatan itu. Bertobat hanya sekedar diucapkan, bukan sungguh-sungguh muncul dari hati, bahkan hanya sekedar untuk menghindari hukuman. Hari ini kita mengaku bertobat dan menyesali segala perbuatan kita, tetapi di kemudian hari kita melakukan kesalahan yang sama. Itu yang kita ulang terus-menerus, walaupun kita tahu bahwa itu adalah suatu dosa atau kesalahan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, bangsa Israel telah melukai hati Tuhan. Sebab itu Allah kemudian mengingatkan mereka melalui pemberitaan Hosea tentang penghukuman dan penarikan diri Allah dari hadapan umatnya. Pemberitaan ini mengejutkan umat sehingga menyebabkan mereka sadar sesaat akan persaudaraan mereka dengan Allah lain. Mereka menyadari sesaat perselingkuhan mereka dengan Allah lain. Lalu mereka bermaksud mengakui segala kesalahan mereka dan berbalik kepada Allah. Namun, pertobatan yang mereka lakukan bukan pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan pertobatan yang dari hati yang tulus, tetapi pertobatan hanya di bibir saja. Allah merespon mereka dengan menunjukkan bahwa pengakuan setia mereka itu ibarat kabut dan embun, mudah menguap dan tidak berarti, sebab kasih mereka itu dangkal dengan mementingkan diri sendiri. Bangsa itu mengira dengan memberikan korban-korban persembahan akan berkenan kepada Allah. Tetapi kenyataannya Allah tidak menginginkan hal tersebut, sebab hati mereka jauh dari Allah. Tuhan tidak menginginkan persembahan-persembahan jika hati kita masih melekat kepada dosa. Dalam kasih-Nya, Allah menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh dari setiap kita, umat Tuhan. Sebab Tuhan sungguh mengasihi kita. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu mestinya melahirkan sikap yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama yang diwujudkan dalam perbuatan nyata kita setiap hari. Jadi, nyatakanlah pertobatan dalam kebenaran, agar proses pertobatan kita senantiasa dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus.
Kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan mengaku dengan bibir dan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita telah melakukan suatu kesalahan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Dan segala yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan tidak melekat kepada dosa, maka Tuhan akan berkenan di atasnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Biarkan dengan bibir kami, dengan hati kami mengakui segala pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ajar kami untuk selalu jujur di hadapan-Mu Tuhan, mengakui jika ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami, lindungi kami, jagai kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, dan berkati segala pekerjaan kami. Biarkan lewat semua itu, berkat Tuhan tetap dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan keadaan bangsa kami, Tuhan yang akan pulihkan dan jagai bangsa ini. Di dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan kehidupan kami, Tuhan yang akan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian refresh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.